Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Marhaban bikum jami'an. Kaifa halukumul ana? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khomimah Dwi Ramadhani. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. طيب في هذه الفرصة نحن سندرس عن الموضوع نعت ومنعوت. ما معنى نعت ومنعوت؟ Adakah yang tahu dari kalian apa itu na'at dan man'ut? Baik, na'at dan man'ut adalah gabungan dari kata benda dan kata sifat. Contoh dalam bahasa Indonesia. Kelas itu bersih. Kelas di sini adalah termasuk kata benda yang bisa kita sebut sebagai man'ut. Dan bersih di sini adalah termasuk kata sifat yang bisa kita sebut dengan na'at. Sekali lagi teman-teman, apa itu na'at? Ya, na'at adalah kata sifat. Sedangkan man'ut adalah kata benda. Oke, apakah kalian bisa paham teman-teman? Baik, pada pembelajaran na'at man'ut ini, ia memiliki 4 syarat. 4 syarat diantaranya yakni 1. Harus sama jenisnya. Maksud dari ini adalah kata benda atau bisa kita sebut dengan man'ut dan kata sifat yang bisa kita sebut dengan na'at itu harus sesuai dengan kategori mudzakkar dan muannasnya. Contoh mufradat mudzakkar yakni jamilun yang artinya ganteng. Mudzakkar ini adalah artinya untuk laki-laki. Jadi jamilun ketika diposisikan ke dalam laki-laki maka jadinya adalah ganteng. Jika dirubah menjadi mu'annas ini adalah perempuan, menjadi jamilatun yang artinya adalah cantik. Begitu. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya mu'annas itu akhirnya pasti tun atau pakai tak marbutoh. Syarat yang kedua yakni harus sama dengan adatnya. Maksud dari adat di sini adalah harus sesuai dengan posisi kalimat itu. Apakah man'ut tersebut mufrad atau tasniyah ataupun jamak. Mufrad ini artinya adalah tunggal. Dan tasniyah ini artinya adalah ganda atau dua. Dan jamak ini artinya adalah banyak sekali. Begitu. Jadi teman-teman, ketika man'ut itu mufrad, maka na'at itu harus mufrad. Jika man'ut itu tasniyah, maka na'at juga harus tasniyah. Begitupun dengan jamak. Karena apa? Karena kedudukan na'at itu selalu mengikuti man'ut, baik dari segi jenisnya maupun adatnya. Syarat yang ketiga yakni harus sama dari segi ma'rifat dan nakirah. Nakirah adalah umum, sedangkan ma'rifat adalah khusus. Maksud dari umum di sini adalah masih mencakup secara keseluruhan, belum ada pengkhususan. Sedangkan ma'rifat itu khusus, dikhususkan untuk siapa, kepada siapa, untuk siapa, gitu. Contoh, ciri-ciri dari ma'rifat itu biasanya ketambahan dengan al. Maka kalimat itu bisa dikategorikan sudah bisa mengkhususkan apa yang ingin dia sampaikan. Contoh, at-thalibu artinya murid itu. Ketika guru bilang at-thalibu, itu sudah mengkhususkan bahwasanya orang itu yang ditunjuk oleh guru tersebut. Semisal guru itu cuma bilang thalibun,
pasti semua murid laki-laki di situ di kelas pasti akan menghadap ke gurunya semuanya karena tidak ada pengkhususan. Secara garis besar seperti itu ya teman-teman. Contohnya ketika na'at dan man'ut adalah al-madrasatu al-kabiru. Kenapa kok di situ al-masjidu dan al-kabiru? Karena al-madrasatu itu adalah termasuk jenis ma'rifat. Jadi na'at juga harus menyesuaikan dari man'ut. Jika ada al, maka na'at juga harus ada al. Jika tidak, ya tidak, begitu. Dan syarat yang keempat, yakni harus sesuai dengan i'rabnya atau perubahan harokat akhir kalimat. Contoh, al-masjidu al-kabiru. Kenapa pakai al semuanya teman-teman? Ya, betul. Karena syarat ketiga yakni harus sesuai dengan sisi nakira dan ma'rifat. Dan itu termasuk sisi ma'rifat karena pakai al. Al-masjidu. Al-masjidu itu kan harokatnya domah, bukan domah tanwin ya. Jika al-masjidun itu nggak boleh teman-teman, karena jika sudah ada al maka nggak boleh bertanwin, jadi harus domah saja, al-masjidu. Jadi sebagai na'at juga harus mengikuti man'ut, al-kabiru, sesuai dengan ada alif lamnya dan harokat akhirnya yaitu domah. Jika al-masjidu al-kabiri maka itu salah. Na'at man'ut ini adalah termasuk isim. Dan isim di sini menerima perubahan dari segi rafa, nasab, dan jar. Baik, telah selesai pembelajaran pada hari ini tentang na'at dan man'ut. Baik, hayya nakhtatim bi qiraati hamdalah ma'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.